Kena Tiga, debater. Pastor. Engkau dengar Tapi dulu logika. Engkau tadi bilang di gerejamu, di itu denominasimu ada korpus. bukan di Apakah gereja, engkau? di rumah, Iya, di rumah, pertanyaan bukan saya. di gereja. Oke, Itu. pertanyaan saya, kenapa ada korpus di, kalau engkau Protestan, kenapa di rumahmu ada korpus? Ya, kalau saya ditanya kenapa saya membuat korpus itu, karena saya pikir bagi saya pertama untuk hiasan, ya, bahwa saya pikir itu cocok untuk saya sebagai orang Kristen. Itu aja menurut saya. Oke, sekarang tunjukkan dalam kitab suci bahwa itu untuk hiasan. Memang tidak ada di dalam Kristen dibilang itu untuk hiasan. Ya, Bahkan di makanya dalam karena engkau Kristen sola pun saya sudah scriptura, cari engkau buat di begitu. kitab suci. Sebentar, saya cari pun di kitab suci tidak ada harus membuat salib itu ada korpusnya. Boleh Hanya diajarkan yang salib mana? atau patung? Hanya salib atau patung? Salib ada patungnya, patung Yesus itu. Berarti omong tentang Itu di mana patung, di bukan Bible? hanya, oh ya, berarti omong tentang patung, bukan omong tentang salib saja, oke? Kau tunjukkan di dalam kitab suci bahwa Tuhan menyuruh supaya jangan buat patung. Ya itu kan ada di Ulangan 5 itu. Saya nggak bertanya itu. Maksud Tidak, saya yang karena tadi ini omong tentang patung, nanti kita masuk ke sana. saya Engkau juga ada tidak patung di bicara. rumahmu. Sang debater. Enggak, saya Engkau- bicara tadi yang Bapak bilang tentang Maria itu loh. Saya tertarik itu. Iya, saya juga tertarik kenapa engkau ada korpus Kristus punya di salibnya di situ. Saya juga tertarik. Makanya sekarang supaya Ya karena fair. Sekarang sudah fair, saya makanya beli. engkau ada patung. Ya, Sang debater. karena dengar saya dulu. Sang debater. Karena engkau ada salib yang punya korpus dan Katolik punya patung, ada yang patung-patung orang kudus. Sekarang lebih baik kita omong apa itu patung di dalam kitab suci supaya saya juga bantu engkau dan engkau bantu saya bahwa engkau yang Protestan juga ada korpus yang salibnya dan engkau bilang itu hiasan, lalu saya tunjukkan kalau engkau adalah sola scriptura Protestan dan sang debater, engkau tunjukkan ayat di mana bahwa engkau boleh memiliki patung kan korpus itu yang dalam bentuk patung, bahwa engkau boleh memiliki patung Kristus punya yang tersalib di rumahmu. Kau jawab dulu itu. Oke. Kalau saya bilang mengenai patung, saya nggak mengatakan itu patung, tapi sebagai sebuah hiasan. Karena itu Engkau dijual tunjukkan bebas. sekarang Itu hiasan di dijual dalam. bebas. Saya butuh naskah kitab suci. Saya butuh naskah kitab suci. Sebentar dulu, saya membeli itu bukan karena ada di kitab suci, tapi karena saya waktu itu ke Danau Toba, ada orang menjual dan dikasih sama saya terima. Sehingga daripada saya patah-patahkan, saya hancurkan, bagus saya pajang. Karena sesuai kebetulan iman saya mengenal salib. Itu aja, tidak Ya, bicara sekarang kitab suci, karena Pastor. kebetulan imanmu mengenal salib. Hebat sekali. Tapi kenapa salib itu punya korpus dan engkau pasang di rumahmu? Kan sudah saya jelaskan, karena hiasan dijual bebas. Iya, dijual Bukan karena bebas itu karena sebuah- hiasan. Karena engkau adalah Ya. Protestan, maka engkau harus tunjukkan ayat mana yang membuat engkau menyimpan salib yang punya korpus. Karena hiasan kan bisa. Hiasan Mana itu tidak ada ayat ayatnya yang di Alkitab. mengatakan karena hiasan di dalam kitab suci? Ya saya nggak tahu. Tapi bagi Kalau saya engkau itu tahu, sebuah hiasan yang kalau dijual engkau bebas. tahu, kalau engkau kan Protestan yang anti patung, tetapi engkau memiliki patung di Saya rumah. tidak anti patung. Ya, Saya tidak pernah anti makanya, patung. Dari tadi Oke, saya bilang saya anti patung. kalau engkau Karena tidak di anti dalam patung, tapi Alkitab, saya bilang sebentar, Protestantisme Di dalam anti patung. Alkitab, di bait Allah itu Mana kan ada patung. ayatnya bahwa engkau boleh memilikinya di rumah salib Kristus punya korpus? Karena di bait Allah sendiri pun ada patungnya kerub. Lalu kenapa itu boleh? Lalu kenapa engkau protes kalau Katolik punya patung Bunda Maria? Saya tidak pernah protes. Saya dari tadi tidak ada protes loh, Pastor. Itu Lah, iya, pastor kalau selalu begitu antipati. pertanyaanmu apa? Karena saya Protestan, saya tidak. Makanya saya bilang tadi saya tidak antipati. Pastor aja yang terlalu membentengi diri dan terlalu picik dalam hati. Jangan dulu mengklaim. Orang Saya hanya Protestan bilang dianggap jadi memposisikan musuh. diri. Kalau engkau ada patung di rumahmu, lalu kenapa kamu tanya kenapa Katolik punya patung Bunda Maria? Ini yang jadi persoalan besar. Maka saya bukan Saya membentengi. tidak tanya, saya tidak mengatakan kenapa ada patung Bunda Maria. Saya mau tanya penerapannya.
pastor tadi bilang bawalah ibumu masuk ke dalam rumah. Jadi salah satunya mungkin simbaknya tadi bilang ada patung Bunda Maria di rumah. Saya bertanya, apakah harus patung ataukah boleh sikap dari Bunda Maria yang suci itu kita bawa ke dalam rumah? Bagaimana? Oke. Sang debater, engkau punya foto ibumu? Saya punya foto ibu saya. Engkau taruh di dompetnya dan itu bermasalah? Saya taruh di rumah abang saya. Nggak ada di rumah saya. Ya, foto ibumu ada di dompet kecilmu? Nggak ada. Di rumah abang saya. Foto istrimu ada di dompetmu? Foto anak-anakmu ada di Nggak rumahmu? ada. Nggak ada. Ada di rumah, foto anakku ada di dinding. Iya, maksudnya foto anakmu ada di rumahmu di dinding. Kenapa engkau memiliki foto anakmu di dinding rumahmu? Karena saya untuk keindahan dan untuk kenang-kenangan. Kata Hiasan keindahan dan dan kenang-kenangan. Apakah Katolik tidak bisa mengenang dengan cara seperti itu? Bisa. Saya tidak mengatakan tidak bisa loh, Pastor. Itu Dari yang tadi pertama. saya tidak anti Makanya patung. jawaban saya dari jawabanmu. Yang pertama sebagai kenang-kenangan. Oke? Yang kedua, secara liturgis. Engkau ingat bahwa Allah menyuruh membuat patung, benar atau tidak? Benar, untuk di bait Allah diperintahkan buat patung, yaitu kerub. Oke, kerub. Oke, pada saat itu Yesus sudah datang atau belum? Kalau bicara Yesus belum. Belum. Bunda Maria waktu itu sudah hadir di dalam perjanjian lama atau belum? Tidak, kalau ditanya Bunda Maria sebagai sosok, belum. Belum, oke. Sebagai nubuatan sudah, oke. Tapi sebagai pribadi sosoknya belum. Benar sekali jawabanmu. Karena itu, ketika Katolik mempunyai patung Bunda Maria, itu sebagai ornamen liturgis. Seperti orang Yahudi punya ornamen di bait suci, patung kerubim. Kita bantu dulu 1 Raja-Raja 6 ayat 22 sampai selanjutnya. Bantu dulu. Ornamen liturgis patung kerubim berapa meter lebarnya, berapa meter tingginya, bantu dulu. 1 Raja-Raja 6 ya. Ya. Ayat 22 Raja-Raja ya, 6. dari 22. Dari 22. Baik. Ya. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerub yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain, sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerub-kerub itu dilapisi dengan emas. Sang debater, 10 hasta itu berapa meter? Saya kurang ngerti mengenai ukuran-ukuran, Pastor. 1 hasta 45 cm. 10 hasta 4,5 meter tinggi dan 4,5 meter lebar. Dan 2 kerub. Artinya 9 meter lebarnya. Karena sayap yang satu bersentuhan dengan sayap yang lain. Oke. Yang kedua. Ayat 31-32-nya. Di dinding pintu dilaburi apa? Sebagai pintu masuk ke ruang belakang dibuatnyalah pintu dari kayu minyak. Ambang dan tiangnya merupakan segi 5.
Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerup, pohon kurma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas, juga pada kerup dan pada pohon kurma itu disalutkannya emas. Artinya sang debater, kalau ukiran itu ditaburi dengan emas, maka dia akan jadi patung atau figur atau tidak? Tetap patung. Tetap patung, benar sekali. Sekarang Keluaran 20 ayat 18. Tuhan menyuruh membuat kerub untuk taruh di mana? Keluaran 20 ayat 18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Frater, 25 Ya. ayat 18. Oke, 25 berarti, bukan 20. Iya, saya salah. 20 nanti ayat 4 yang mereka bilang patung-patung semua. Oke. 25 18. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Lanjut. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Lanjut, Frater. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan padamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Sang debater, Allah berbicara kepada Musa, dia akan berbicara kepada Musa di antara kedua patung kerup itu. Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Yahweh menyuruh membuat patung ular. Ular. Barang siapa yang melihat patung itu, patung ular itu akan sembuh. Oke. Dalam pengertian ini masih banyak lagi, nanti kita bisa lihat di 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 5 dan semua, ketika Yahweh bilang, kembalikanlah tabut perjanjian dari tanah bangsa-bangsa di luar Israel. Kita lihat ya. Nanti Tuhan bilang, kembalikanlah dengan patung tikus emas. 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 5. Kita lihat contoh dulu bagaimana posisi patung pahatan gambar di dalam kitab suci. 1 Samuel 6 ayat 1 sampai Ayat 5. 1 sampai 5. Oke. Setelah 7 bulan lamanya, tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami, bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh, dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Sesudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Sang debater, ini poin penting. Mulai pelan-pelan, orang-orang di luar Israel mulai bertanya, bangsa-bangsa yang bukan Israel tanya, apa yang harus kami buat untuk menebus kesalahan kami? Apa kata Yahweh? Menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Lanjut. Jadi,
buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripadamu, daripada Allahmu, hanya kecil, dan daripada tanahmu tangannya yang menekan tangan dengan berat. Oke, pertanyaan saya dulu untuk debater. Saya terima kasih untuk sudah sopan santun semua. Saya juga bangga ya. Dalam banyak dong Protestan yang baik dalam sopan santun begitu. Oke, kita selesaikan dalam perjanjian lama dulu. Oke. Di dalam perjanjian lama ada dua terminologi. Ketika Allah melarang untuk membuat berhala, dia menggunakan kata apa di situ? Dia menggunakan kata pesel. Contoh yang paling nyata ada di Keluaran 20 ayat 4. Ketika dia bilang jangan pakai, kalau TB2 sang debater, ada perbedaan antara TB1 dan TB2. Di terjemahan lama di TB1 menggunakan patung. Sedangkan di TB2 menggunakan berhala. Sang debater, engkau terima yang mana nih terjemahan lain? Yang pertama atau yang kedua? Engkau sebagai Protestan, engkau sekarang saya ingin tanya dulu di Keluaran 20 ayat 4 di TB lama, kita baca dulu TB lama, Friska dan Frater siap TB2 supaya di antara lain ada dua perbedaan menerjemahkan. Engkau sebagai sang debater, engkau lihat di sini ada apa sih sebenarnya? Friska TB lama dulu. Ya. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Oke, sekarang ke TB baru yang dikeluarkan oleh lain juga. Apakah dia pakai patung atau bukan, sang debater? Engkau harus lihat sini, saya butuh engkau pendapat juga sebentar. Baik, Keluaran 20 ayat 4 TB2. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Sang debater, engkau coba dalam dua posisi terjemahan ini, engkau pakai yang mana? Yang dikeluarkan baru oleh TB2 oleh Lai, atau yang kau pakai terjemahan lama oleh TB1 oleh Lai juga? Engkau pakai yang mana? Ya, kalau saya ditanya Romo, patung itu belum tentu berhala. Berhala itu salah satunya patung. Patung dengan berhala itu dua hal yang berbeda. Patung, kalau dia tidak disembah dan tidak berbakti dan bertakwa kepadanya, dia bukan berhala. Tapi patung, kalau disembah dan berbakti, bertakwa kepadanya, itulah baru yang dinamakan berhala. Penting sekali. Itu pendapat. Karena itu, ya benar sekali. Itu secara biblis benar sekali. Karena itu pertanyaan saya di sini bukan soal itu, tetapi soal dua terjemahan TB1 dan TB baru. TB2 menerjemahkan sebagai berhala, sedangkan TB1 menerjemahkan sebagai patung. Sekarang pertanyaan saya, yang mana yang harus kita ikut, sang debater? Itu pertanyaan saya. Maksudnya bukan arti dari berhala, bukan arti dari patung. Yang mana terjemahan yang harus kita ikut? Bisa mengerti? Biar saya cari dulu. Kalau saya ditanya, Pastor, dua-duanya, kalau saya ditanya dua-duanya bisa. Kenapa? Karena ayat yang mengikutinya, jangan sujud menyembah kepadanya. Jadi kalau patung itu, kita sujud menyembah, itu jadi berhala. Kalau berhala itu sudah pasti disujud dan disembah. Jadi saya yang paling cocok patung lah. Kalau berhala udah pasti disujud dan disembah. Oke. Di sini saya akan menjelaskan, kata asli bukan patung. Kata asli itu pesel, berhala. Karena ayat 4 dan 5 dimulai dengan ayat 3. Ayat 3 berbunyi sebagai apa? Ganti Allah yang A kecil dengan ilah supaya membedakan. Frater. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu TB2 ya. TB1 juga sama. Bantu dulu TB1-nya, sama. Ayat 3-nya tetap sama. Ayat 3. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Karena itu sang debater,
ayat 4 dan 5, di situ tidak, saya kurang mengerti kenapa Lai menerjemahkan sebagai patung di TB lama. Karena ayat 4 dan 5 dimulai dari ayat 3. Jangan ada padamu ilah lain, berhala-berhala. Karena itu patung yang dilarang dibuat ayat 4 dan 5 adalah dari ilah-ilah itu. Karena mereka baru pulang dan keluar dari ratusan tahun di tanah Mesir. Orang Mesir punya ilah-ilah lain. Karena itu 10 perintah Allah itu namanya mempurifikasi mentalitas Israel ratusan tahun di Mesir. Karena itu kalau Bapak bilang patung, ternyata kata aslinya pesel. Pesel artinya berhala. Sedangkan yang lain yang kita pakai tadi, pembuatan kerubim, pembuatan patung ular, pembuatan ini patung-patung emas dari tikus, itu digunakan kata pituats atau teselem. Pituats atau teselem artinya gambar lukisan patung representatif untuk kebutuhan liturgis. Sang Bater, kalau kita analisa Keluaran 20 ayat 4, itu adalah yang pertama. Larangan pertama, jangan buat patung. Kalau kita mau pakai itu, oke? Pakai yang Bapak punya logika tadi, saya pakai logika Imahen. Jangan buat patung. Artinya, tidak boleh ada patung apapun yang pertama larangan. Ayat 5. Larangan kedua, jangan kau sembah patung itu. Di situ penting sekali menekankan 2 larangan, bukan 1 larangan. Larangan pertama ayat 4 dibaca lagi. Larangan pertama. Karena dia pakai kata larangan, jangan, artinya itu adalah larangan pertama. Kita baca di ayat 4 dulu. Frateratu gitu. Oke, TB2, jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Sang Debatir, engkau bagi saya mengerti dalam konteks ini, larangan pertama adalah jangan buat patung apapun. Sekarang larangan kedua ayat 5. Jadi di situ tidak bisa ada hanya atau 1 larangan. Sedangkan larangan pertama jangan buat patung. Larangan kedua jangan sembah patung itu. Arti ada berapa larangan di situ, Om? Ada 2. Yang selalu diserang 3. kepada kekatolikan itu seolah-olah hanya 1 larangan. 3. Ya ada 3 bayangkan. Dan bukan hanya 1. Sedangkan 3 larangan. Dan ada 3 larangan. Ya, karena itu ada 3 larangan. Karena itu yang selalu diserang kepada patung-patung yang ada di Katolik hanya ayat 5. Sedangkan ayat 4-nya tidak diikuti larangan, yaitu jangan buat patung apapun. Jadi itu perjanjian lama dulu, Om Debater, Sang Debater. Terima kasih engkau sudah tabah untuk mendengarkan. Dalam konteks seperti ini, di dalam Yudaisme harus dibedakan antara 2 kata itu. Pesel, berhala, dan teselem atau pituats adalah patung representatif untuk kebutuhan liturgis atau yang dinamakan ornamen liturgis. Karena itu selalu ada di tempat suci, di bait suci atau di kemah suci. Atau bagaimana, Sang Nerapi? Saya belum masuk perjanjian baru nih. Ya, kalau saya dari dulu memang tidak mempermasalahkan itu, Pastor. Kenapa tidak mempermasalahkan? Karena saya tahu konsepnya. Yang tidak bisa itu saya buat sebuah patung, contoh patung ayam. Terus saya sujud kepadanya, sudah itu saya berbakti dan beribadah kepadanya. Itu nggak boleh. Nah itu kalau itu saya paham. Dan dari dulu saya juga punya kanal, setiap orang menyudutkan Katolik mengenai patung, jawaban saya selalu begitu. Di bait Allah ada patung kerub. Kenapa Allah memerintahkan untuk dibuat patung di dalam baitnya? Dari dulu saya memang nggak mempermasalahkan patung.
Itu Oke, apa? Om Debater kan jadi lucu. Saya sini Berapa aja. kali Pastor Yesus bilang apa? Saya Yesus sudah dan gereja paham. perdana? Cuman yang Oh ya, saya santai, tanyakan Ya, tadi kan sebentar saya akan Pastor masuk sana. bilang Bunda Maria. Saya tertarik itu. Kan memang Oke, sebentar, waktu Yesus. Oke, sebentar saya akan masuk ke sana. Pertanyaan saya, Yesus dan gereja perdana, mereka berapa kali sih masuk bait suci? Sorry, sinyalku kayaknya kurang bagus karena hujan. Oh ya, tidak apa. Sang Debater, berapa kali Yesus dan para rasul dan gereja perdana masuk bait suci? Sang Debater. Halo, halo. Kalau ditanya berapa kali Yesus masuk bait suci, yang ku tahu pertama umur 12 tahun. Yang kedua ketika Yesus ditanya, Yesus berkata, bukankah kau melihat aku setiap hari di bait suci? Jadi saya nggak tahu berapa jumlahnya. Banyak Intinya sekali. banyak. Banyak. Dan rasul-rasul dan gereja perdana masuk bait suci tiap-tiap hari. Kisah 2 ayat 46. Tiap-tiap hari. Lalu sekarang saya tanya, kalau begitu tiap hari mereka lihat kerubim atau tidak? Patung atau tidak? Bisa mengerti, Om? Oke, itu yang pertama dulu. Kita bantu dulu. Kisah 2 ayat 46. Baik, Pater. Kisah 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Berapa hari di situ, Om Sang Debater? Pokoknya banyak deh setiap hari. Bahkan ketika Yesus ditangkap itu kan dibilang Yesus, bukankah engkau melihat aku di bait Allah setiap hari? Itu dia. Dan beribadah juga di situ kan setiap hari. Oke, penting sekali. Jadi ketika Yesus, para rasul dan gereja perdana di dalam Kisah 2:46 itu masuk bait suci, Om Debater, kerubim itu berapa meter tadi? Pintu bait suci 9 terbuat dari meter. iya, pasti nggak mungkin nggak lihat kan? Oke, sekarang kita lihat buat pembanding di sini. Saya akan bawa kepada yang Om bilang. Berhala itu artinya saya bisa menjadikan Sang Debater sebagai berhala karena saya melihat Sang Debater sebagai Tuhanku. Bisa mengerti? Saya bisa melihat ini sebagai Om Debater sebagai berhala karena saya lihat uang adalah ilahku. Oke. Jadi menjadikan sebuah objek atau seseorang atau sesuatu menggantikan posisinya Tuhan, itulah berhala. Sekarang kita ambil posisi ketika Yesus masuk bait suci. Matius 21 ayat 12 dan 13. Dia masuk bait suci atau tidak? Tetapi yang dia bongkarkan itu apa? Yang dia hancurkan itu apa? Patung atau uang? Baik, Pater. Matius 21 mulai 12. Jualan. Pernah orang berjual. Lalu baca dulu ya, pemain Bater, kita baca dulu ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, lalu berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Karena itu Santo Paulus mengatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10, akar dari semua kejahatan itu apa? Lihat bagaimana manusia mendewakan uang, mengilahkan uang, menyembah kepada uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dan lebih sadisnya di ayat 5, hanya karena cinta akan uang ini, mereka menganggap menjadikan ibadah sebagai sumber keuntungan. Ayat 5-nya. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu
adalah suatu sumber keuntungan. Oke, Sang Bater, kita pelan-pelan masuk ke dalam posisi nanti. Kenapa sih patung dalam perjanjian baru juga? Apa posisi penyembahan dalam perjanjian baru? Supaya kita masuk posisi patung di dalam kekatolikan. Bisa mengerti, Sang Bater? Saya masih Bisa. uraikan logikanya ke arah mana supaya bisa sampai kepada patung. Sang Bater, namanya Sang Bater, dia harus mengerti loh. Saya sedang melakukan sebuah posisi untuk sampai di patung tuh kenapa di dalam kekatolikan. Bisa mengerti. Jadi Om Bater, sebentar Om Bater bisa omong. Saya selesaikan dulu arahnya kemana supaya seperti yang ketika Yesus para rasul dan orang gereja perdana masuk bait suci, mereka lihat patung. Tetapi ketika Yesus masuk ke bait suci, walaupun dia lihat patung kerubim, dia bilang tidak pernah kita mengatakan runtuhkanlah patung itu, hancurkanlah kerubim itu. Tidak. Justru yang dia hancurkan, yang dia buang adalah meja-meja penukaran uang. Karena orang menjadikan uang sebagai ilah di situ. Bukan datang menyembah dia, melainkan lebih penting uang daripada menyembah dia. Ini yang sangat berbahaya. Karena itu kita harus mengerti di sini apa itu penyembahan. Sang Bater, karena di dalam dalam Keluaran 20 ayat 5 omong tentang kau jangan sembah patung itu atau berhala itu. Karena itu Sang Bater, saya mau tanya engkau jelaskan secara biblis unsur-unsur penyembahan. Secara biblis unsur-unsur penyembahan itu apa saja? Kira-kira ada 3 unsur penyembahan. Karena itu saya mau tanya dulu Sang Bater, apa itu unsur penyembahan supaya kita bisa melihat apakah patung dalam kekristenan Katolik itu atau ortodoks ikon itu adalah penyembahan berhala atau tidak. Karena itu Sang Bater, sekarang engkau harus menjelaskan kepada saya atau kepada kami yang di sini unsur-unsur penyembahan yang ada di dalam Ya, kitab suci. kalau ditanya Silakan. saya Sinyal ya, Sang Bater, saya tidak dengar, maaf. Halo, Oke, halo. Pastor. Terima kasih. Maaf ya, sinyal saya agak jelek kayaknya. Ya, santai saja, santai saja. Delay, Oke, silakan. jauh. Ya. Ya. Ya, agaknya kayaknya sinyal. Oke. Halo Pastor, udah kedengaran suara saya? Dengar. Siap. Jadi kalau dibilang mengenai penyembahan itu, yang saya pahami adalah pertama sujud. Sujud itu memang bentuk sebuah penyembahan. Ya, sujud itu bentuk sebuah penyembahan yang nyata. Baru yang kedua, dia berbakti. Berbakti kepada benda tersebut. Contoh, benda tersebut tidak bisa diperlakukan dengan cara sembarangan. Dan benda tersebut hanya ada satu-satunya. Baru yang kedua, beribadah. Beribadah kepada benda tersebut. Contoh, ibadah itu tidak lengkap kalau benda tersebut misalnya tidak ada. Ya, contoh, saya pergi katakanlah ke terminal. Tiba-tiba saya mau beribadah. Saya harus mencari di mana letak benda tersebut ada. Dan saya harus sujud ke arah benda tersebut. Itu artinya saya sudah menganggap dia sebagai berhala. Karena tanpa adanya benda itu dan tanpa menghadap kepada dia, saya tidak dikatakan sedang beribadah atau berdoa kepada Tuhan. Tetapi kalau ketika saya membuat sebuah patung, ya, dan ketika saya pergi jauh dari patung itu dan saya tidak perlu mencari di mana dia, itu saya dikatakan tidak berbakti dan beribadah kepada dia, bahwa itu bukan berhala saya. Itulah kira-kira gambarannya, Pastor. Oke. Sekarang sangat penting penyembahan dan kultus liturgis. Harus mengerti itu dulu. Jadi bagi orang Israel harus ada 3 unsur dalam penyembahan. Imam, altar, dan kurban. Keluaran 29 ayat 36-37 mengungkapkan 3 unsur penyembahan yang harus 3 unsur yang harus ada dalam penyembahan kepada Allah. Altar, kurban, dan imam. Baik, Keluaran 29 ayat 36. Tiap-tiap hari haruslah engkau
mengolah seekor lembu jantan menjadi kurban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Dan siapa Setiap- yang melakukan penyembahan itu? Altar sudah dikatakan kurban anak domba. Tapi sekarang siapa yang harus merayakan ibadah penyembahan itu? Ayat 35. Ayat 35, maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tahbiskan mereka. Jadi sang debater untuk mengkategorikannya sebagai penyembahan kepada Allah harus punya unsur altar, harus punya unsur imam, dan harus punya unsur korban. Sandingkan ke Ibrani 9 ayat 6. Siapa yang melakukan ritus penyembahan? Ibrani 9 ayat 6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka para imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi Sang debat ke dalam cukup. Ya. Cukup. Nanti kema Maha Kudus dan semuanya itu. Karena itu di dalam Roma 15 ayat 16 TB2 terjemahan sedikit bagi saya ya, lebih fair, bahasa Spanyol maaf saya kadang lebih jujur. Di dalam Roma 15:16 kita akan mengetahui siapa itu Santo Paulus. Oke, Roma 15 ayat 16 TB2. Untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Karena dia imam, sang debater, di situ dikatakan Santo Paulus itu pendeta atau imam? Yang barusan kita baca. Imam. Tugasnya seorang imam ada di mana? Karena dia ada tugasnya di situ, dia punya hak. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 13. Dia melayani apa? 1 Korintus 9 ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu? Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Sang debater, pertanyaan saya dengan kejujuran karena sikapmu sangat baik, berjujur. Saya senang, saya bangga. Bangga ada orang ke kiri Protestan seperti itu. Di situ Paulus menekankan pelayan mezbah, pelayan altar, pelayan tempatku kudus. Secara biblis teologis siapakah pelayan mezbah itu? Imam atau pendeta? Imam. Imam. Maaf Pastor, sebenarnya Ya. saya sebentar Pastor, dari dulu saya dengan tegas menolak pendeta. Dan itu selalu saya kumandangkan. Pendeta itu hanya ada di kuil-kuil. Itu dari dulu saya katakan. Bahkan saya katakan tidak ada pendeta agung, yang ada adalah gembala agung atau imam agung. Jadi kalau Tuhan Yesus datang nanti, pendeta ini kena neraka semua. Dan mereka itu tidak Jangan punya nanti mereka marah engkau Ya. lah. Nah, itu dari dulu orang sudah paham. Saya selalu mengatakan ya, katakannya tidak, katakan tidak. Selebihnya kan dari setan. Kita sepakat itu dulu Pastor ya. Ya, Makanya benar. saya Ya, bilang ya, selalu tidak, saya tidak. kampanyekan, Selebihnya dari setan. hapus kata pendeta daripada Kristen Protestan di Indonesia. Entah bagaimana itu bisa masuk ke Indonesia. Saya ya,
Saya selalu protes itu. Mereka Oke. pendeta itu bukan imam tapi penjaga kuil. Selalu saya ungkapkan itu. Jadi Oke. mohon pastor tidak usah disebut pendeta karena saya pun tidak suka. Oh, oke, santai aja. Oke. Lanjut. Karena itu dia adalah imam, tetapi imam menurut ritusnya siapa? Bisa mengerti, Om? Saya masuk ke sana supaya kita mengerti apa itu penyembahan, supaya bisa masuk ke patung. Karena selama ini di dalam Protestantisme yang radikal, ambigu antara patung dan penyembahan yang sesungguhnya. Sedangkan penyembahan yang sesungguhnya harus punya 3 unsur. Imam, altar, dan korban. Paulus bilang dia imam. Dia melayani mezbah, dia melayani altar pengudusan. Karena itu kita harus mengerti dulu. Di sini ada terjadi namanya perubahan ritus. Itu yang harus kita tekankan. Ada perubahan ritus di situ. Oke, dalam Ibrani 10, bantu dulu ayat 6, dia menekan, Paulus itu melihat ada ritus lama, ritus Harun, ritus Lewi mempersembahkan korban binatang. Oke. Korban. Ya. Ya, Ibrani 10 ayat 6. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Korban bakaran, korban binatang yang dikorbankan sudah tidak berkenan lagi. Ayat 8. Semua yang dikorbankan walaupun menurut hukum Taurat tidak berkenan lagi kepada Allah. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Oke, sekarang ayat 9. Batalkan yang pertama, yang Harun dan Lewi itu, untuk menegakkan yang kedua atau tidak? Ayat berapa, Pater? Sorry, nggak kedengaran. Lanjut yang Semangat nih. 9-nya. Lanjut 9-nya. Oh, 9-nya. Oke. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Sekarang kita harus tahu, Lewi Harun sudah dihapuskan untuk menegakkan yang kedua. Kita belum tahu yang kedua ini apa. Ritusnya siapa? Ibrani 7 ayat 11-12. Ritusnya siapa? Harun telah diubah, telah dihapuskan, berubahlah hukum Taurat karena yang sekarang ritus apa yang dipakai? Ibrani 7 ayat 11. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sekarang tahan dulu, sang debatir. Artinya peraturan Harun sudah dihapus, sudah dirubah. Sekarang ayat 12 dirubah jadi peraturannya siapa? Ritusnya siapa? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat Melkisedek. itu. Sekarang ritus Melkisedek. Dan ritus Melkisedek ini sampai kapan? Ayat 21. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut ritus Melkisedek, kalau kita baca terus sampai 16 lalu ke 21. Oke, sekarang pertanyaan saya untuk sang debatir. Saya senang yang gini. Kenapa menurut ritus Melkisedek? Ya, sebab Yesus bukan dari garis keturunan Lewi, tapi Yehuda. Di Ibrani 7 itu kan sudah dijelaskan itu, Pastor. Kalau itu Oke. saya percaya. Ibrani 10 itu menegaskan bahwa korban hewan tidak berlaku lagi menurut hukum Harun, tapi dia diganti dengan Yesus satu kali untuk selamanya. Di Ibrani 7 itulah bercerita tentang bagaimana pengangkatan imam itu tidak lagi menurut hukum Lewi atau Harun, tetapi sudah Melkisedek. Dan satu-satunya orang yang diangkat menurut hukum Melkisedek ya Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu adalah gembala yang baik, bukan pendeta yang baik. Dan itu selalu saya suarakan.
Jadi jangan Sang ada orang debater, mengira maaf, saya potong saya sedikit. senang Engkau, dengan kata sang debater, pemerintah. Itu enggak. sang debater, engkau Ya, tidak silakan. menjelaskan ke pertanyaan saya. Kenapa dirubah dari Harun ke Melkisedek? Apa sih yang dibuat oleh Melkisedek? Ini yang engkau harus jelaskan kepada Ya, saya. sebab Melkisedek itu adalah seorang raja Salem yang kepadanya Abraham di Kejadian 14 itu menyerahkan 1/10 dari hasil perang dia kepada Melkisedek. Jadi dibuat di situ yang harus menerima perpuluhan adalah Lewi. Tapi Melkisedek melalui Abraham dia sudah memungut perpuluhan dari Lewi. Nah, itu Ibrani 7 intinya. Sang debater, saya potong di situ karena tidak menjawab pertanyaan saya. Kenapa Harun Levi? Karena mereka mempersembahkan kurban binatang. Sekarang diubah jadi ritus Melkisedek. Kalau itu pertanyaan saya, kalau Harun dan Levi mempersembahkan binatang, Melkisedek mempersembahkan apa sebagai kurban? Oke, Kalau di saya dalam jawab. Kejadian 14 itu ya, sebentar Pastor. Di Kejadian 14 memang tidak disebutkan korban apa, tapi waktu itu Abraham membawa 1/10 dari hasil rampasan perang. Sang debater, Silakan, di situ Pastor. dijelaskan ayat 18-nya. Apa yang dipersembahkan oleh Melkisedek. Kejadian 14:18 menjelaskan itu, hanya mungkin sang debater tidak baca teliti. Melkisedek imam dari Allah yang Maha Izin, Tinggi coba dan Raja kita baca, Salem. Pastor. Ya, engkau sendiri yang membaca. Engkau sendiri yang membaca. Biar teman-teman, biar saudara kita baca. Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek mempersembahkan apa? Ini agak lelet punya aku nih. Izin Pastor dibacakan aja Oh sama ya, Pak silakan. Frater tadi. Punya aku agak lelet. Ya, Frater, silakan. Oke, baik. Ya, saya aja ya. Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Oh, Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Segitu jawabannya, sang debater. Karena itu dalam malam perjamuan terakhir, Siap, Yesus siap. buat apa? Di dalam, oke, sekarang kita sandingkan ke Lukas Ya, 22 tidak ayat ada. 19-20. Yesus mempersembahkan apa? Bukan lagi roti, tetapi jadi tubuhnya, bukan lagi anggur, tetapi jadi darahnya. Sekarang kita lihat di situ. Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sekarang ayat 20, Yesus ambil anggur itu dan dia bilang apa? Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sekarang para rasul mengikuti lanjut atau tidak? Kita lihat yang tadi malam, mungkin Om Sang Debater tidak lihat bagaimana LR naik dan saya rasa kaget juga ya ada protestan yang seperti itu yang omong tidak pernah mendengarkan. Oke, sekarang kita lihat apakah para rasul meneruskan atau tidak seperti yang Yesus buat, seperti ritus Melkisedek roti dan anggur. Yesus juga mempersembahkan roti dan anggur, tapi bukan lagi roti sebagai roti, roti jadi tubuhnya, anggur jadi darahnya. Apa yang dikatakan oleh Santo Paulus? Kita harus melanjutkannya itu atau tidak? Oke. 1 Korintus 11 ayat 23. 1 Korintus 11 ayat 23. Melanjutkan. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Yang ku teruskan adalah yang ku terima dari Tuhan. Artinya, Sang Debater, engkau harus meneruskan itu atau tidak? Kalau Santo Paulus bilang begitu. Yang ku teruskan, Meneruskan. tetapi ada persoalan di sini, Sang Debater. Santo Paulus berada di dalam malam perjamuan terakhir? Tidak. Enggak. Lalu bagaimana dia bilang yang ku terima? Karena disitulah yang kita namanya tradisi penerusan. Berpegang teguhlah kepada apa yang kami teruskan kepadamu, baik lisan maupun tertulis. 2 Tesalonika 2 ayat 15.
Tetapi saya jangan masuk ke sana tentang tradisi, tapi saya selesaikan dengan tentang penyembahan dalam ekaristi supaya kita bisa membedakan patung itu penyembahan atau tidak. Oke, ini yang penting sekali. Oke, sekarang apa yang dia buat? Roti dan anggur atau tidak? Ayat 26-nya, 24-nya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Yesus suruh engkau berbuat, melanjutkan perbuatan itu. Sang debater melanjutkan. Sekarang Paulus menekankan 2 kali loh. Sedangkan Lukas hanya 1, lakukanlah itu. Paulus menekankan di 24 dan di 25, lakukanlah itu. Sebagai peringatan 2 kali Paulus menekankan. Artinya prioritas, penekan betapa pentingnya. Sekarang 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Karena itu bukan simbol, Om Debater. Pertanyaan saya, kalau begitu sampai kapan kita melakukannya itu? Ya ayat 26 sampai dia datang lagi. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah yang kita makan itu roti sebagai roti dan anggur itu sebagai anggur? Ayat 27. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Tanda batir, kalau itu adalah simbol saja, maka tidak berdosa kepada tubuh dan darah, melainkan kepada roti dan anggur. Setiap kali kamu makan itu, kamu harus mengakui. Ini penting sekali, kata mengakui, ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kenapa itu tubuh Tuhan? Kenapa itu darah Tuhan? Karena di dalam 1 Korintus 10 ayat 16. Maka saya bilang penyembahan sebenarnya seperti apa? Supaya Protestan yang lain jangan anggap bahwa patung itu adalah penyembahan berhala. Karena penyembahan utama dan satu-satunya dalam kekristenan Katolik adalah Ekaristi. Karena kehadiran dia nyata di sana. Kenapa itu tubuhnya? Kenapa itu darahnya? 1 Korintus 10 ayat 16 menjelaskan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sudah masuk ke dalam persekutuan yang dalam terminologi Katolik namanya transubstansi. Luther masih menggunakan bukan transubstansi, melainkan konsubstansi. Yesus datang dan masuk ke roti. Yesus datang dan masuk ke anggur. Sedangkan transubstansi di dalam ayat itu koinonia, persekutuan, masuk dan tinggal di dalam, jadi tubuh, jadi darah. Makanya dalam pengertian itu. Jadi sekarang apa itu penyembahan? Penyembahan, saya sudah jelaskan bahwa kekatolikan, penyembahan utama, terutama dan satu-satunya adalah di dalam Ekaristi. Karena kehadiran nyata dia di sana. Yohanes 6 ayat 55. Dagingku adalah apa? Darahku adalah apa? Yohanes 6 ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Dia ada di sana dalam iman Katolik dan juga dalam kitab suci mengatakan itu. Pertanyaan sekarang, kalau seandainya patung itu sebagai penyembahan berhala dan sang debater bilang saya punya korpus
Kristus di belakang di salibnya itu bukan penyembahan berhala. Kenapa? Karena sebuah penyembahan harus punya tiga unsur harus dimiliki: imam, altar, dan korban. Pertanyaan saya, di mana di depan patung ada imam, ada altar, ada korban di dalam kekatolikan? Tanda bater. Di mana Di gereja. ada tiga unsur itu ketika orang Katolik punya patung di depan? Imam, altar, gereja, dan di gereja. kurban. Iya. Tetapi di patung-patung itu ada tiga unsur yang ditaruh di depan patung itu: imam, altar, dan kurban, atau tidak ada? Kalau Kita tahu, yang saya bisa pernah mengerti lihat sang di debat. gereja Kamu bisa Katolik mengerti dulu itu di ada sini. ngerti Itu nggak? kan Cuma namanya ornamen bahwa liturgis. karena ada delay. Oh ya. Iya. Oh. Sang debater. Iya. Sang debater. Halo, sang debater. Halo, halo. Bisa dengar nggak? Halo Pak. Agak Sang delay debater, bisa dengar? karena sinyal tempat kami kurang bagus karena mau hujan. Bisa. Bisa Saya dengar, bisa bisa mendengar dengar. Bapak. Oke. Cuman agak Di situ delay. pertanyaan, di depan sebuah patung di dalam gereja Katolik, di situ ada imam yang mempersembahkan korban di atas altar di depan patung itu. Kalau dibilang iya. Kenapa? Kalau posisi ya. bicara Engkau buktikan setiap itu. saya lihat, ya makanya aku jelaskan. Ada patung pastornya di depan altar memecah-mecah roti, dan nanti dia maju ke depan, hostinya itu dikasih sama jemaat. Itu yang saya saksikan. Tidak Kan omong ada di tentang belakang patung. ini ada sebagai simbol. Ya, itu ornamen, namanya ornamen liturgis, pituats, teselem. Tapi Ya, di situ tidak itu pernah yang ada saya lihat unsur ornamen. liturgis, tetapi tidak ada unsur altar, kurban, dan imam di depan sebuah patung. Tidak akan pernah ada dalam kekatolikan. Karena penyembahan itu kepada Allah, bukan kepada patung. Karena itu, engkau pernah lihat orang taruh patung di atas altar untuk dikorbankan tubuh dan darah kepada dia, untuk diadorasikan di situ, untuk dirayakan oleh seorang imam. Orang taruh di altar Katolik ada patung dan semuanya di situ. Atau kita buat pembanding di sini, damai sertamu Yang teman-teman kecil Katolik. sering saya lihat ada pastor yang Itu- kecil. Ya, itu Ada salib di depan pastor imam. patung kecil itu korpus kecil. Ditaruh di Korpus meja. tapi salib berhadapan kepada imam, supaya yang besar itu kepada umat dan yang kecil itu kepada imam yang kami merayakan karena Ya. 1 Korintus 11 ayat 26. Setiap kali kalian makan dan minum roti dan minum dari cawan itu, kalian mewartakan kematian Kristus. Karena itu di depan altar kecil ada salib yang punya korpus untuk selalu mengingatkan kami untuk memberitakan kematian Kristus. Tidak disembah. Hanya untuk membantu kami para imam ketika kami angkat hosti dalam konsagrasi dan piala dalam konsagrasi, kami juga lihat patung itu dan kami ingat pengudusan oleh tubuh Kristus, dan harus ketika kami angkat salib dan angkat tubuhnya, kami harus mewartakan selalu, memberitakan selalu kematian Dia yang menebuskan kami. Itu tidak ada untuk disembah. Karena itu kita harus mengerti sekarang, kalau begitu penyembahan berhala di dalam perjanjian baru itu apa? Bisa mengerti, sang debater? Paulus menjelaskan dalam 2 perikop, Efesus 5 ayat 5. Apa itu penyembahan berhala? Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah hal ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sang debater, sekarang engkau mengerti penyembahan berhala spiritual ada 3 kategori. Orang apa, brother? Orang sundal, Orang apa, brother? cemar, Orang apa, brother? serakah, Yang sama dengan apa, brother?
penyembah berhala, dan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Kolose 3 ayat 5. Bukan hanya 3 unsur penyembahan berhala dalam konsep Paulus, tetapi ada 5 unsur yang dikategorikan sebagai penyembahan berhala. Silakan Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara Bater, saya sudah menjelaskan posisi Katolik terhadap patung. Dan posisi Katolik dan kitab suci untuk mengkategorikan apa itu penyembahan berhala.